Shalom dan selamat pagi saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam channel Doa Pagi GKI Gatot Subroto 88 Purwokerto. Bersama kami Budi dan pengarah acara Adi. Saudara sekalian, mari kita mengawali dengan sebuah pujian dari PKJ 245 pada pagi yang cerah ini. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Mari kita bersama berdoa untuk mohon petunjuk Tuhan pada acara ini selanjutnya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami semuanya dengan bait-Mu yang kudus. Jika sebentar kami ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami, maka kami mohon ampuni lebih dulu segala dosa dan salah kami Tuhan, supaya kami layak memanjatkan doa kami ke hadirat Tuhan. Selanjutnya jika nanti Tuhan berfirman melalui firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami semuanya, supaya dapat menerima dengan baik, dan pakailah hamba-Mu ini untuk dapat menyajikan firman dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 30
Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 4, 28 sampai 30 dulu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di sana 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Saudara sekalian, pada suatu hari seorang teman saya mengajukan pertanyaan, siapakah dari pengikut Kristus yang menjadi penginjil pertama di dunia? Ingat, yang menjadi penginjil pertama di dunia. Saya jawab dengan cepat, pasti salah satu dari 12 rasul. Entah itu Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, keempat penulis itu, atau mungkin lainnya. Dia bilang salah. Kalau gitu mungkin Yakobus atau Stefanus yang sudah tewas karena menginjil di Yerusalem. Dia bilang tidak, tetapi yang benar, penginjil yang pertama di dunia dari pengikut Kristus, seorang yang tidak diketahui namanya, perempuan dari Samaria. Dia menyuruh kepada saya untuk membaca seluruh pasal, seluruh ayat dari Yohanes 4 ayat 1 sampai selesai 42 di bawah judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan penggalan-penggalan saja dari percakapan tersebut. Di sini, Kristus dalam perjalanannya ke tanah Samaria, dia sudah bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur. Saudara sekalian, jurang permusuhan atau kebencian antara orang Israel dan orang Samaria sudah tercipta begitu lama sebelum Kristus lahir. Orang Samaria itu begitu dibenci oleh orang Israel, sebab mereka dianggap sudah mencampur adukan Taurat hukum Musa dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Dan mereka juga melakukan perkawinan bebas seperti yang sudah dilakukan oleh perempuan tersebut. Tetapi saudara-saudara, itu tidak menjadi halangan bagi Kristus untuk menginjil di sana. Ada satu hukum tidak tertulis bahwa orang Yahudi dilarang bercakap-cakap dengan orang Samaria. Tetapi di sini terjadi suatu percakapan yang intens.
Singkat kata, hasil dari percakapan atau diskusi ini sudah membuat perempuan Samaria itu yang tidak kita ketahui namanya meletakkan tempayan airnya di pinggir sumur. Dan dia berjalan kembali masuk ke kota, memberitahukan kepada semua penduduk kota bahwa di sana, di pinggir kota, aku sudah bertemu dengan seorang laki-laki dan dia memberitahukan kepadaku semua perbuatanku di masa lalu. Singkatnya begitu. Mungkinkah dia itu Kristus? Saudara sekalian, ajakan dari wanita ini, the Samaritan woman yang anonim, sudah ditanggapi dengan baik oleh penduduk Samaria, dan mereka datang ke sumur di pinggir kota untuk membuktikan kebenaran kata-kata the Samaritan woman ini. Singkat kata, mereka banyak yang menjadi percaya dan mengakui Kristus sebagai juru selamat. Bahkan Yesus Kristus harus tinggal 2 hari lagi untuk meneruskan penginjilannya di sana, sehingga makin banyak orang percaya kepada Dia. Bukan karena hasil dari ajakan dari the Samaritan woman tersebut. Saudara sekalian, untuk menjadi penginjil tidak dibutuhkan keharusan pandai berkata-kata, pandai berorasi, berpendidikan tinggi, atau bisa berdiskusi dengan hebat mengenai teologia, mengenai Alkitabiah. Tetapi di sini Kristus memberikan contoh dengan kesederhanaan seorang wanita Samaria. Dia hanya memberikan kesaksian apa yang sudah Kristus perbuat kepada dirinya. Itulah penginjilannya. Saudara-saudara, jangan mempersulit diri untuk berani menginjil. Pakailah seadanya apa yang menjadi pengalaman kita untuk memberi kesaksian bagi lingkungan kita, seperti the Samaritan woman ini. Teman saya mengatakan, menurut teman saya, ialah penginjil pertama. Setujukah saudara-saudara? Apakah kita bisa mengambil suatu kesimpulan untuk mengikuti perempuan ini? Mari kita lakukan. Amin. Saudara sekalian, mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon, beri kepada kami kemampuan, kesederhanaan, seperti the Samaritan woman, untuk memberi kesaksian bagi lingkungan kami dengan sederhana saja. Tidak usah terlalu berbelit-belit. Dan Tuhan pakai kesaksian kami untuk mengabarkan Injil Kerajaan-Mu selanjutnya. Tuhan, kami ingin berdoa bagi banyak hamba-hamba Tuhan yang harus bekerja bersusah payah di ladang-Mu dengan berbagai macam kesulitan. Kami mohon Tuhan permudah
pekerjaan mereka, supaya bisa mendapatkan hasil seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan, kami berdoa untuk berbagai jemaat yang berada di negara kami ini dengan kesulitan masing-masing. Kiranya Tuhan sertai mereka, berikan kepada mereka solusi yang baik, supaya mereka bisa terus mengabarkan Injil Kerajaan-Mu di tempat jemaat masing-masing. Selanjutnya kami berdoa untuk sebuah jemaat kecil di Jawa Tengah ini, yaitu Gereja Kristen Indonesia di Bumiayu, yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan kemandiriannya, pendewasaan sebagai gereja yang penuh dan mandiri. Kami mohon Tuhan berikan kepada panitia dan segenap jemaat upaya-upaya, berkatilah sehingga mereka bisa menjadi gereja yang dewasa atau gereja yang mandiri, supaya mereka bisa mengabarkan Injil Kerajaan-Mu di kota kecil Bumiayu tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain, supaya mereka bisa mengikuti jemaat kecil ini. Selanjutnya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi persiapan rencana sakramen perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada awal bulan mendatang. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami semuanya, supaya kami layak mengikuti sakramen perjamuan kudus tersebut. Dan Tuhan berikan kepada kami hikmah kebijaksanaan dari hal-hal tersebut. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Kami panjatkan doa kami ini yang penuh dengan ketidaksempurnaan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, terima kasih mengikuti channel Doa Pagi ini. Kiranya semuanya mendapatkan berkat bersama-sama. Dan saudara, sampai jumpa kembali dalam channel ini bersama pembawa firman yang lain pada hari Kamis besok. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati semuanya.